Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan Al-Quran dan keistimewaannya. Sub yang pertama yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu selama 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, hingga waktu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106. Pertama yaitu periode turunnya Al-Quran. Para ulama Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama periode sebelum hijrah dan yang kedua periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat yang diturunkan pada periode kedua dinamakan ayat-ayat Madiniyah. Periode Makkiyah atau periode Mekah yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Yang B, periode Madiyah. Periode Madiyah yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Yang kedua, sejarah pembukaan Al-Quran. Adapun sejarah pembukaan kognifikasi Al-Quran dibagi ke dalam dua tahap, yaitu yang pertama Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surah demi surah. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dan malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Quran Surat 44. Yang B, Al-Quran pada masa Khalifatul Rasyidin. Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam suatu mushaf. Menurut urutkan turutannya, dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungkannya ke atas punggung unta. Sub yang kedua yaitu B, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata kuyun. Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-18. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama-nama yang cukup baik dan cukup banyak. Di antara nama-nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama Alkitab. Alkitab berarti kitab atau buku, namun ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan yang mana yang salah. Yang ketiga Al-Zikr. Al-Zikr berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Al-Zikr karena banyak ayat-ayat yang berisi peringatan kepada manusia. Yang keempat Al-Huda. Al-Huda berarti
Petunjuk Quran dikatakan al-huda karena ayat-ayat berisi petunjuk bagi manusia. Yang kelima yaitu an-nur. An-nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan an-nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Yang keenam yaitu al-bayyinah. Al-bayyinah berarti keterangan. Al-Quran dikatakan al-bayyinah karena ayat berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Sub yang ketiga yaitu yang C, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan kamu telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Itu maka pusatkanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ayat di atas menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surah semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisi 114 surat. Ketiga, menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Keempat, menantang mereka untuk menyusun suatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran. Cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.